Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk menampilkan judul halaman sesuai dengan halamannya. Misalnya kita ada di halaman form create, berarti kan add student. Nah, berarti nanti title-nya itu juga add student. Oke, setelah PHP Artisan Serve ini, coba kita buka dulu di browser. Ini kita buka di misal di sini kita back. Nah, sekarang coba kita masuk di bagian di views ini. Kita harus buat dulu folder layout. Nah, di dalam folder layout ini mau kita buat namanya app.blade.php. Oke, sekarang di bagian title ini kita kasih yield title. Nah, sekarang buka file index.blade. Di bagian file index ini kan ada student list ya. Nah, di bagian sebelum div class, kita mau kasih session dulu nih. Section dengan nama content. Kemudian end section-nya ini kita taruh di bawah. Nah, di atas section content kita bikin dulu
section dengan nama title dan student list. Nah, ini kita salin, ini kita cut, bentar, kita salin, kemudian masuk ke create. Nah, oh ya, di bagian create ini juga kita bisa tambahkan section dulu dengan nama content. Ini pindahkan ke bawah. Nah, kemudian yang tadi kita paste di atas section content. Oh, hilang ya tadi. Dari sini kita copy lagi, kita tempel di sini. Nah, student list-nya tinggal kita ganti jadi add student. Nah, sekarang kalau kita buka di sini, title-nya udah sesuai ya, add new student di bagian create. Jadinya dia title-nya add student juga. Nah, jadi tetap menggunakan section content, emang harus tetap menggunakan. Dan tadi kita lupa untuk nge-extend si app yang ada di halaman layout gitu. Nah, berarti di bagian index juga jangan lupa dikasih extends untuk manggil app yang ada di folder yang ada di file layout. Terus kalau misalnya sekarang kita lihat di sini, ini udah ada title-nya sesuai sama halaman yang lagi dibuka. Nah, sekarang bisa dibuka lagi file app-nya. Nah, ini kita ganti ya, jadi students CRUD. Nah, ini tinggal kita duplikat, terus yang pertamanya tinggal kita komentar dulu. Nah, kemudian di title di sini kita tambahin has section dengan penamaannya itu adalah berarti title. Sekarang di bagian yang yield ini, title-nya kita bungkus dulu dengan tanda kurung. Oke, sebentar. Oke, kayak gini. Ini kita kasih kayak pemisah gitu kayak gini.
Nah, ini bisa kita hapus nih. Nah, terus ini tinggal kita hapus aja kutipnya. Nah, ini kita tinggal kasih else aja. Else. Terus kita tulis student CRUD lagi. Nah, ini kita kasih and if karena kan tadi pakai else ya. Kita kasih and if. Nah, sekarang kalau kita lihat di title-nya itu sekarang udah berubah jadi student list umumnya adalah student CRUD. Oke, coba ya kita buka add student. Nah, di sini juga udah student CRUD. Oke. Ini kenapa hilang iconnya? Kita coba cek di index. Tahu-tahu ininya hilang. Coba kita kasih link di sini. Kita buka cdnjs, copy, kita taruh di sini. Kita coba ya cek, semoga udah. Nah, oke, udah ada. Jadi tadi linknya kayaknya hapus. Nah, sekarang buka file create. Nah, sekarang judul ini coba kita komentarin dulu. Nah, kalau kita lihat tadi kan kita komentarin nih di bagian add student tadi ya. Tuh kan dia jadi kayak gini. Kan dia nyambung. Kita balikin lagi supaya kita. Oke, dia udah ada ya ininya. Nah, sekarang tinggal kita masuk ke bagian coba deh, kalau misalnya ini kita bagian view, kita klik, nah dia nggak bisa kan, nggak ada perubahan apa-apa karena belum kita kasih rutin. Nah, sekarang masuk ke student controller. Student controller. Nah, terus kita kasih function show. Nah, nanti hasilnya itu kita simpan dalam $student, di mana di dalamnya itu nanti ada student find or fail. Namaste. Terus tinggal kita isi di sini pakai ID.
sama tinggal kasih titik koma. Oke. Oh ya. Nah, sekarang di bagian show ini kita kasih $ID juga. Nah, terus untuk memastikannya, coba di sini kita kasih DD dulu. Habis itu, tinggal kita tulis student di sini. Dan jangan lupa titik komanya. Nah, setelah root store, kita mau setelah root store, kita mau masukin sekarang yang show. Nah, sekarang yang show itu tinggal masuk ke controller. Hai guys, aku selesai guys. Nah, sekarang buka untuk student controllernya. Buka untuk web.php-nya. Nah, ini kita bisa kita bisa duplicate. Nah, ini kita tinggal ganti menjadi Nah, ini kan berarti post kita ganti menjadi get kan? Karena kita mau view data. Kemudian di students ini tinggal kita tambahin student. Nah, terus ini store sama store ini juga kita ganti menjadi show. Oke, setelah kita routing, kita masuk ke ini, kita namanya kita copy, kemudian kita masuk ke index. Nah, kan di index itu ada bagian view kan? View. Nah, ini bagian view ini. Karena ini kan dia masih pakai button, ini kita ganti dulu yang pakai button ini menjadi A. Nah, terus tinggal kita masukin rootnya. Root, kemudian tinggal di paste. Nah, kemudian di sini tinggal kita panggil juga si $student. Nah, $student ini yang mau kita ambil adalah dari ID-nya. Coba kita refresh. Oke, coba nih kita. Nah, lihat kan di sini kalau misalnya aku view kayak gini.
Di sini tuh ada nih, di bagian sini lihat ada ID-nya. Dan ID-nya itu adalah ID terakhir. Jadi ini tuh berarti data ke-12, data ke-11, data ke-10, ke-9, ke-8 kayak gitu kan. Nah, tadi kan masih 1 2 3 gitu kan. Sekarang ini tadi aku tambahin student ID gitu. Jadi biar dia itu sesuai sama ID di mana dia urutan keberapa, tapi setelah kita create. Nah, ini kan di sini jadi 12 kan. Nih, view, terus 12, view 11, view 10, 9, 8. Ini coba kalau kita klik satu, nah dia akan muncul kayak gini. Nah, di sini muncul tuh Wani. Pokoknya ini tuh isi dari yang si ini tadi 10 yang kita buka view-nya. Nah, kembali ke Visual Studio Code, masuk ke Student Controller. Nah, ini kan masih ID ya. Coba kita masukin sekarang versi yang pakai student ini. Nah, coba ini kita komentarin dulu. Nah, sekarang ini juga kita hapus. Kita ganti dengan return view. Student show. Kemudian ini kita kasih compact. Ini kita isi dengan student. Nah, sekarang ada file index nih di view. Ini kita copy paste. Terus kita ganti, kita rename jadi show.blade.php. Nah, kan di sini di bagian show ini kita close all dulu deh biar nggak pusing. Di bagian show blade, di sini kan title-nya masih student list. Di sini tinggal kita ganti jadi student detail. Nah, sekarang coba kita bakalan hapus sampai bawah, sampai
ini kita hapus juga. Nah, ada tautan nih, kita hapus. Nah, terus di sini kita tinggal bikin kayak kartu gitu. Misalkan ini, misal kita kasih teksnya like. Kita kasih rounded biar dia melengkung. Nah, baru deh di sini kita kasih dulu H5 untuk name. Tapi kita kasih strong dulu ya. Name. Nah, selanjutnya P paragraf aja. Ini kita ganti dengan font. Terus di strong ini yang name kita kasih kelas card title. Terus yang lainnya kayak ini sama bawahnya. Kita kasih kelas tapi cardnya itu text. Di sini kita kasih link untuk nanti dia di sini kita isi pesan back to list. Nah, hrefnya kita kasih kita root. Nah, di sini kita kasih kelas. Kelasnya itu button. Nah, berarti kan di sini kita bakalan nampilin nama siswa dulu kan. Berarti student, kita mau ambil name. Di sini kita ambil email. Terakhir font. Nah, ini biar lebih rapi,
kita rapiin ini kayak tadi, ini enter, terus di sini kita tambahin margin bottomnya 3, kalau untuk yang email 2, pokoknya tinggal disesuaikan aja sama nanti hasilnya gitu. Nah, terus kalau misalnya kita buka di sini, coba kita back. Nah, ini kita view, maka munculnya kayak gini gitu. Sama di sini di bagian back tulis ini tadi aku kasih dia ini apa namanya, icon gitu. Sebenarnya kalau nggak pakai juga nggak apa-apa sih, cuman biar lebih menarik aja. Nah, karena view udah, sekarang tinggal masuk ke bagian ini edit-editnya. Sekarang masuk ke bagian student controller. Di sini kita bikin public function lagi untuk bagian edit. Edit. Terus di sini tinggal tulis student. Nah, ambil dari student. Nah, yang pakai compact ini kita paste di sini. Nanti tinggal diganti aja show-nya jadi edit. Nah, sekarang tinggal masukin root-nya untuk tampilan edit. Nah, ini tinggal kita duplicate aja untuk edit. Nah, ini tinggal ditambahin ke bagian edit. Nah, berarti ini dan juga ini kita ganti dengan edit. Nah, sekarang kita perlu file edit. Jadi, create ini tinggal kita copy, paste langsung, dan kita ganti namanya jadi edit. Kayak gini. Nah, berarti di sini judulnya tinggal ganti jadi edit. Nah, di bagian inputnya, biar nanti yang muncul itu nggak kosong, karena kan kita tinggal ngedit. Jadi kan harusnya datanya kan udah ada. Jadi di bagian name, udah kita kasih alt, terus tinggal ditambahin student untuk mengambil name. Nah, begitupun yang email dan juga phone. Jadi nanti kalau misalnya kita buka edit, dia itu udah ada datanya, tinggal kita edit, jadi nggak kosong. Karena kan emang aslinya udah ada kan datanya. Jadi dia masih menampilkan data terakhir gitu.
Nah, terus kalau kita lihat di bawah ini kan dia save student kan, tinggal kita ganti aja jadi update. Nah, terus untuk title-nya ini kan masih add, tinggal diganti jadi edit. Nah, sekarang masuk ke index.blade, masuk ke sini. Nah, ini kita salin untuk tertuju ke suatu halaman. Nah, berarti tinggal kita tempel di bagian edit. Edit kan aku cuma pakai ini aja kan, apa namanya, icon. Kita di sini, terus tinggal dirubah aja, show jadi edit. Nah, sekarang coba kita refresh. Oke, kalau kita masuk ke bagian ini, nah dia akan masuk ke bagian form edit. Ini title-nya juga udah berubah, dan namanya itu udah muncul, nama terakhir dan juga data terakhir, nggak kosong melempem. Nah, sekarang kita cara memperbarui ini. Nah, sekarang masuk ke student controller. Kita bikin public baru kan, berarti kita bikin function baru. Nah, sekarang ini untuk menerima permintaan. Jadi update. Sekarang kita akan validasi datanya dulu. Nah, kan di atas tuh udah pernah ya ada validate. Nah, ini kita tinggal copy aja. Tinggal tempel kan berarti di sini. Oke, sekarang untuk bagian email ini kita kasih array. Jadi email ini tuh pertama dia harus terisi. Kedua, harus berbentuk email yang ada add-nya gitu. Nah, ini kan ada rule. Ini kita cari yang illuminate validation. Coba kalau kita lihat di sini. Oke, udah.
Nah, ini sama halnya kayak tadi email, kasih array juga. Nah, tinggal disalin aturan validasinya yang di email, masukin ke font. Nah, emailnya ini kita ganti dengan harus ada 10 digit. Coba di sini kita buat pengecekan dulu pakai D, apakah validasinya itu berfungsi. Kemudian kita masuk ke bagian routingnya, tinggal duplicate, terus ini kita hapus editnya, edit, berarti kan kita ganti menjadi update. Kemudian ini getnya juga kita ganti menjadi put. Sekarang coba buka file edit.blade.php-nya. Nah, ini kan ada root-nya, berarti tinggal kita ganti jadi update. Nah, di sini setelah update tambahin metodenya kan menggunakan put kan. Oke, coba kita masuk ke sini. Nah, oke, ternyata tadi itu nggak keluar karena tadi rootnya itu titik duanya cuma 1. Sekarang udah kita perbaiki jadi 2.2-nya. Terus kalau kita buka, gini kita kembali dulu ya. Tadi aku habis nyoba. Ini kita refresh. Kemudian kita buka edit di bagian Nana di sini. Nah, dia muncul kayak gini. Misalnya kita mau nambahin
update. Nah, dia akan muncul oke dulu kan, tadi kan kita nyoba untuk validasi dulu kan di sini. Nah, sekarang DD-nya kita komen, kemudian student update kita isi dengan request call Nah, tinggal kita bikin kayak modelnya gitu di bagian atas. Nah, ini yang successfully, yang ada message suksesnya, kita copy. Tempel di bawahnya. Tinggal kita ganti editnya dengan updated. Oke, sekarang coba kita masuk ke sini. So, kita kembali, kita refresh. Misal kita mau ganti yang lain ini, kita bukan view ya, sorry. Back to list, kita mau edit si Lani ini, namanya menjadi misalnya Lania Clara. Oke, tinggal update. Maka dia akan muncul alert kayak gini dan langsung diarahkan ke bagian view table. Nah, kan ini udah lebih diperbarui kan. Nah, sekarang tinggal kita masuk ke bagian hapus. Nah, di bagian sini tinggal kita mau bikin function baru untuk destroy. Nah, terus ini alert ininya sama kayak tadi, kita tempel di bawah sini. Tinggal update-nya diganti dengan delete. Kita perlu nambahin routing. Terus di bagian routing tinggal kita duplikat lagi aja sama kayak sebelumnya. Nah, untuk metodenya berarti kan sekarang jadinya delete kan. Kemudian ini berarti kita ganti jadi destroy.
masuk ke indeks, kita butuh form untuk penghapusan. Kita tambahin form action di bagian ini kan trash. Form action. Kemudian ini disalin. Nah, taruh di dalam atribut action. Tinggal kita ganti show-nya dengan destroy. Kemudian metodenya post. Kita kasih kelas. Nah, karena ini form, jadi harus pakai CSRF biar nggak expired. Karena form HTML hanya mendukung post dan juga get, jadi kita tambahin sendiri di sini metode, kemudian delete. Nah, setelah ini kita tambahin tombol. Nah, di sini kita bakal tulis delete, terus kita kasih kelas berupa bukan kelas tapi type. Type-nya itu kan sama kayak submit kan berarti. Berarti tinggal kita kasih kelas lagi untuk styling buttonnya. Buttonnya kita bakal pakai danger agar merah. Mungkin kita kasih outline. Nah, tinggal kita kasih nih atribut on click. Biar yang kayak apakah Anda yakin akan menghapus gitu. Ini biar kayak pengonfirmasian tindakan dulu, apakah dia beneran mau hapus atau hanya kepencet atau gimana. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini nah, misalnya kita delete, ini delete-nya ada 2 ya. Kita bedain aja. Ini kita ganti pakai ini. Jadi ini kita hapus. Oke, kita coba. Nah, dia muncul kan di sini kayak pop up, are you sure? Tinggal cancel, kalau nggak jadi. Misal kita mau menghapus si Lani nomor 11 nih. Kita oke beneran. Nah, maka dia akan ada alert
student deleted successfully. Dan Lani yang tadi nomor 11 bakalan kehapus. Nah, kita mau pakai modal konfirmasinya Bootstrap aja. Nah, untuk berarti kan form ini ya kita komen dulu. Nah, coba kita bikin button lagi di sini. Berarti kan pakai type-nya juga button. Nah, terus btn outline danger ini tetap kita copy masukin ke kelas. Nah, terus kan kita isi nih buttonnya. Di sini isi buttonnya aku tetap mau pakai icon. Nah, di sini kita tambahin lagi data Bootstrap. Terus tambahin lagi data bs target delete student modal. Kemudian data ID student ID. Oke, di bagian bawah di sini mau kita kasih, di sini kita komen dulu bilang delete modal. Tinggal kita di sini aku udah punya, jadi tinggal kita salin aja. Oke, nah di sini aku udah ada. Tinggal oke, dan ID-nya juga udah sama, delete student modal, karena kita ambil dari yang di atas. Nih, data targetnya delete student modal. Oke, coba kita cek, kita refresh. Kalau kita hapus misalnya si Dodo ini, nah akan muncul modal delete student, this action cannot be reversed. Tinggal delete. Oh, ini kita belum kasih ini ya, delete-nya yang ini belum kita kasih link. Nah, kita bisa tambahkan di bagian setelah cancel, kita sedikit kasih form yang ada
form, tapi actionnya kita ganti jadi ID. Dengan metodenya itu post, dan jangan lupa ini tag formnya kita pindahin dulu. Setelah button, jangan lupa juga kasih CSRF karena dia bentuknya form. Nah, tinggal tulis deh di sini metodenya delete karena metode delete tidak ada di HTML. Oke, coba sekarang kita masuk dulu ke app. Di bagian paling bawah, di sini kita kasih yield. Sekarang buka file indeksnya. Nah, setelah end section, kita kasih section lagi dengan taruh scripts. Nah, di dalam sini kita tambahkan script. Nah, ini kita kasih event listener ini ke semua tombol hapus. Nah, coba kita lihat ke bagian atas lagi.
Nah, ini ada nih bagian ini, dilihat ini. Ada BTN outline danger. Kita tambahin delete BTN. Nah, kan di bagian paling bawah itu ada form. Yang jelas form ini kita salin. Nah, paste yang tadi. By ID. Nah, terus di sini tinggal buka tutup kurung. Terus masukin lagi delete form.
coba sekarang kita masuk dulu ke indeks di bagian delete button yang ini kita duplicate, terus yang atas kita komentarin. Nah, terus setelah data target kita tambahin kali ini kita ganti nih, kita tambahin data student destroy Oke, sekarang kalau kita buka di sini, tadi aku habis nyoba. Ini kita refresh. Misalnya kita mau hapus, ini kan recharge key-nya ada 2. Kita hapus 1, yang nomor 3. Delete. Nah, oke, maka si Risha ini bakalan udah kehapus. Gitu. Oke, coba kita buka dari pertama ya, di bagian student list ini. Kita pertama mau ke add student. Nah, di add student ini dari title-nya juga udah. Bisa kita mau nambahin namanya adalah Ahmad. Save. Oke, student added successfully, dan Ahmad sekarang udah jadi yang terbaru dan dia paling atas. Sekarang mau kita view untuk yang si Lania Kara ini. Kita view, maka di sini muncul card sesuai sama data yang dia punya, back to list. Nah, sekarang mau kita edit si Lania Kara ini. Kita edit jadi misalnya Lania Kara, atau kita ganti nama deh jadi Lani aja. Update. Oke, data update. Kemudian Lani doang jadinya kan. Sekarang si Siti ini mau kita hapus. Kita delete. Oke, maka dia student.delete success. Oke, mungkin cukup sekian untuk CRUD website menggunakan Laravel 11 dan terima kasih.